Seorang tentara bayaran itu menerima sebuah misi yang pada dasarnya adalah hukuman mati. Ia direkrut bukan untuk menang, melainkan untuk menjadi tameng hidup bagi seorang bangsawan tidak berguna. Ketika mencoba menolak, ia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang selama ini mengikat hidupnya. Di dunia para bangsawan, tentara bayaran tidak memiliki hak untuk memilih. Yang berkuasa bukan kehendak mereka, melainkan uang dan garis keturunan. Namun setelah kematiannya nanti, nasib justru membawanya terbangun di puncak piramida kekuasaan sebagai seorang tuan muda kaya raya dari keluarga yang sangat berpengaruh, memiliki segala hal yang selama ini hanya bisa ia impikan. Sayangnya, keluarga barunya jauh dari kata normal, dan saudara-saudaranya adalah kumpulan psikopat yang siap menerkam kapan saja. Kisah dimulai dengan sebuah kenyataan yang telah lama menjadi hukum tidak tertulis di dunia tentara bayaran. Seorang tentara bayaran yang tidak pernah mati dianggap kelas 3. Alasan mereka memasang harga tinggi untuk jasanya adalah karena mereka bersedia mempertaruhkan nyawa demi menyelesaikan tugas. Meski setiap hari harus mendengar hinaan, cemoohan, dan berbagai omong kosong dari para majikan mereka, apalagi yang bisa dilakukan? Mereka bekerja demi uang dan uanglah yang menentukan segalanya. Itulah kehidupan menyedihkan yang harus dijalani seorang tentara bayaran. Di tengah kobaran api yang melahap sekelilingnya, sang tentara bayaran memandangi keadaan sekitar sambil merenung. Ia kemudian mengeluhkan betapa sulit ditebaknya para bangsawan. Saat membutuhkan bantuan, mereka akan datang dengan janji-janji besar dan permintaan yang terdengar megah, seolah siap menghadiahkan gelar kehormatan. Namun pada akhirnya mereka selalu mengubah cerita di saat terakhir, menyusun berbagai kebohongan yang begitu rapi hingga sulit dibantah. Meski begitu, apa yang baru saja ia dengar kali ini bahkan melampaui semuanya. Dengan penuh keyakinan, tentara bayaran itu menatap bangsawan yang berdiri di hadapannya, lalu bertanya kepada sang panglima, apakah ia bersedia mengulangi sekali lagi apa yang baru saja dikatakannya. Panglima itu menatap balik dengan wajah dingin tanpa sedikit pun keraguan. Ia mengatakan bahwa sang tentara bayaran tidak salah dengar. Ya, ia memang baru saja menyuruhnya mati. Mendengar jawaban itu, tentara bayaran tersebut terkejut bukan main. Ia bertanya, apakah sang panglima mungkin lupa dengan siapa ia sedang berbicara? Namun panglima menjawab bahwa ia tidak melupakan apapun. Orang yang berdiri di hadapannya adalah Jack, kapten kelompok tentara bayaran Fang. Jack pun tertawa sinis. Ia merasa lucu karena panglima itu masih mampu mengatakan hal seperti itu meski mengetahui identitasnya. Bahkan untuk sesaat Jack berpikir bahwa sang panglima ternyata cukup pandai berbohong. Menurutnya, jika itu benar-benar sebuah perintah resmi, maka tidak mungkin seorang tentara bayaran rendahan sepertinya diminta mati secara terhormat di medan perang, layaknya seorang ksatria bangsawan. Namun sang panglima tetap tidak bergeming. Dengan nada tenang ia mengatakan bahwa mungkin dirinya terlalu terus terang dan meminta maaf jika menimbulkan kesalahpahaman. Jack mengernyitkan dahi dan bertanya apa maksud dari kesalahpahaman itu. Panglima kemudian menjelaskan bahwa ia hanya ingin mempercayakan misi terakhir kepada Jack. Berdasarkan rentetan kekalahan yang mereka alami, kehancuran di medan perang sudah hampir pasti terjadi. Cepat atau lambat, pedang-pedang pengkhianat yang dahulu melindungi negeri ini akan berbalik mengarah kepada keluarga Greyford. Menyadari situasi yang sudah tidak memiliki jalan keluar, Jack sempat terdiam memikirkan semuanya. Pada akhirnya, ia mengakui bahwa dalam keadaan seperti ini, ia bisa memahami situasi yang dihadapi mereka. Dalam benaknya, ia bahkan mulai memikirkan waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat itu. Pria yang berdiri di hadapannya adalah seseorang dengan bakat luar biasa yang sulit dicari tandingannya di seluruh kekaisaran. Untuk seorang bangsawan, ia termasuk sosok yang cukup masuk akal. Sungguh disayangkan keadaan harus berkembang sejauh ini. Ditambah lagi adanya misi terakhir yang diberikan kepadanya. Jack menduga ia hanya akan diminta mencari jalur pelarian atau membuka jalan mundur. Jika hanya itu tugasnya, maka ia bersedia menganggapnya sebagai pekerjaan terakhir sebelum menerima sisa pembayaran yang menjadi hak kelompoknya. Panglima itu lalu menjelaskan bahwa misi tersebut sebenarnya sangat sederhana. Besok para pengkhianat akan melancarkan serangan habis-habisan. Selama serangan berlangsung, Jack harus tetap berada di sisi mereka, walau hanya sesaat, setidaknya sampai tuannya berhasil melarikan diri dengan selamat. Namun, jika itu tidak memungkinkan, maka Jack harus tetap bertahan hingga dirinya mati. Sebagai imbalan, seluruh sisa pembayaran akan dilunasi setelah pasukan mundur.
Bersamaan dengan itu, sang panglima mengeluarkan sebuah permata berharga dan menyerahkannya kepada Jack. Ia mengatakan bahwa sebuah anggema sebesar itu seharusnya lebih dari cukup untuk menutupi biaya operasional kelompok tentara bayaran Fang selama 3 tahun penuh. Akan tetapi, reaksi Jack sama sekali tidak sesuai harapan. Dengan gerakan cepat, ia menepis tangan sang panglima hingga permata itu terlempar jauh. Sang ksatria langsung menatapnya dengan sorot tajam dan bertanya apa maksud tindakan tersebut. Jack membalas dengan nada penuh kemarahan bahwa justru Eric yang seharusnya menjelaskan semuanya. Ia ingin tahu apakah Eric benar-benar menganggapnya bodoh hanya karena selama ini ia selalu tersenyum. Jack lalu melontarkan pertanyaan yang jauh lebih tajam. Apakah mereka benar-benar berniat menjadikan kelompoknya sebagai benteng hidup? Bahkan jika mereka membantu sekalipun, mereka hanya akan mampu bertahan sebentar. Jadi apakah mereka sungguh ingin mengorbankan semua tentara bayaran itu hanya demi memberi tuannya sedikit tambahan waktu untuk melarikan diri? Jack kemudian melanjutkan argumennya. Katakanlah sebuah keajaiban terjadi dan mereka berhasil menahan serangan musuh. Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah Eric benar-benar percaya para bajingan itu akan membiarkan mereka hidup? Panglima menjawab bahwa mereka hanyalah tentara bayaran, bukan ksatria. Musuh pun memahami kenyataan tersebut. Ketika dirinya mati nanti, seluruh pasukan akan runtuh dengan sendirinya. Mendengar itu, amarah Jack semakin memuncak. Ia mengatakan bahwa itulah tepatnya masalah yang sedang ia bicarakan. Begitulah cara dunia ini bekerja. Eric seharusnya memahami hal itu lebih baik daripada siapapun. Bagi para iblis di medan perang itu, kelompok tentara bayaran Fang tidak lebih dari musuh yang harus dibantai tanpa ampun dan tanpa keraguan sedikit pun. Saat emosi memenuhi pikirannya, Jack teringat sebuah kejadian di masa lalu. Kala itu, sekelompok ksatria memasuki hutan dan menemukan banyak ksatria tergeletak di tanah, seolah telah menjadi korban pertempuran. Salah seorang dari mereka segera berlari untuk memberikan pertolongan. Namun tepat ketika ia mendekat, sebuah serangan mendadak menghantam lehernya. Itu adalah jebakan yang telah dirancang dengan sempurna. Para prajurit yang tersisa segera menyadari kebenarannya. Orang-orang yang mereka kira sekutu ternyata bukanlah rekan seperjuangan, melainkan anggota kelompok tentara bayaran Fang. Dari kejauhan, pemimpin para ksatria memandangi pemandangan itu dengan tatapan dingin sebelum mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka mereka akan menyamar sebagai prajuritnya sendiri. Jack langsung membalas dengan nada sinis bahwa orang-orang seperti itu memang bajingan yang tidak pantas mendapatkan kehormatan sedikit pun. Dalam ingatannya, ia teringat kembali pada salah satu pertempuran lama ketika seorang ksatria mengutuk kelompoknya sebagai manusia tanpa kehormatan. Namun, sambil menebaskan pedangnya dan memenggal leher lawannya, Jack hanya mempertanyakan satu hal. Apa sebenarnya kehormatan itu dan siapa yang peduli dengan hal semacam itu? Kembali ke masa sekarang, Jack menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia telah memenggal kepala begitu banyak komandan musuh. Dari semua pengalaman itu, ia memahami satu hal dengan sangat jelas. Itulah cara mereka bertahan hidup selama ini. Para pemberontak itu bahkan jauh lebih bersemangat untuk mencabik-cabik dirinya dan kelompok Fang dibandingkan memburu tuan yang sedang mereka lindungi. Karena itulah, Jack tiba-tiba menghentikan ucapannya dan dengan wajah dipenuhi amarah bertanya, apakah sang komandan benar-benar berniat memanfaatkan kenyataan itu untuk mengalihkan perhatian musuh? Namun, sang komandan tetap mempertahankan ketenangannya. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa Jack sebaiknya fokus menyelesaikan tugas yang diberikan. Jika tidak, selain membunuhnya dan mengambil alih komando kelompok Fang, tidak ada pilihan lain yang tersisa. Mendengar ancaman itu, Jack segera mundur beberapa langkah. Di dalam hatinya muncul rasa kecewa yang mendalam. Selama ini ia sempat berpikir bahwa pria itu berbeda dari bangsawan-bangsawan lain yang pernah ditemuinya. Namun pada akhirnya, orang ini ternyata jauh lebih buruk daripada mereka semua. Sang komandan kemudian meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar tulus ketika mengucapkan semua itu. Tetapi Jack hanya mendengus. Ia mengatakan bahwa permintaan maaf itu tidak diperlukan. Bahkan mungkin keadaan seperti ini justru lebih baik. Bagaimanapun juga, kepala seorang bajingan seperti pria di hadapannya pasti akan menjadi persembahan yang sangat berharga. Bahkan jika ia harus menyerahkannya kepada para iblis yang sedang menunggu di luar sana, ia yakin dirinya tidak akan menyesal sedikit pun. Ucapan itu membuat sang komandan mengangkat alisnya. Dengan nada terkejut ia bertanya, apakah Jack sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan kepalanya kepada para pengkhianat
demi memohon keselamatan. Jack menjawab bahwa sebenarnya ia memang ingin melakukan hal itu, lalu melarikan diri sejauh mungkin. Namun, ia sangat yakin bahwa sang komandan sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ekspresi sang komandan langsung berubah serius. Melihat reaksinya, Jack melanjutkan bahwa jika memang begitu keadaannya, maka sebagai seorang pemimpin, ia harus menjalankan tugasnya sampai akhir. Jika para pemberontak mendapatkan kepala 2 orang komandan sekaligus, mereka mungkin akan merasa cukup puas dan membiarkan anak buahnya pergi hidup-hidup sebagai gantinya. Mendengar itu, sang komandan tampak semakin heran. Ia bertanya apa maksud Jack dengan 2 kepala komandan. Apakah Jack benar-benar berniat menyelamatkan bawahannya dengan mengorbankan kepalanya sendiri juga? Jack kemudian menjawab dengan suara yang jauh lebih tenang. Ia mengingat bagaimana dirinya membawa semua orang itu sampai sejauh ini. Ia pernah berjanji kepada mereka bahwa seseorang yang berasal dari lapisan terbawah masyarakat pun bisa meraih impiannya. Karena percaya pada kata-katanya, mereka mengikuti dirinya menempuh perjalanan panjang yang penuh darah dan bahaya. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memikul nasib mereka. Bagaimanapun juga, ia adalah pemimpin mereka. Jawaban itu membuat sang komandan benar-benar terdiam. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengakui bahwa Jack memang benar. Itulah yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan orang biasa. Namun, pengakuan itu justru membuatnya merasa kesal. Jika saja Jack tidak berasal dari pihak keluarga Greyford, jika saja pria itu adalah tuannya sendiri, maka mungkin semua akan berjalan dengan sangat berbeda. Sesaat kemudian Jack bergerak. Tanpa ragu, ia menerjang ke arah sang komandan dengan niat memenggal kepalanya. Akan tetapi, pria itu sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Ia tetap berdiri tenang dan santai seolah serangan tersebut tidak berarti apa-apa. Ketika sang komandan membuka matanya, ia hanya mengucapkan satu kalimat dan meminta Jack untuk tidak melupakan namanya sebagai kapten kelompok tentara bayaran Fang. Pada saat itu, waktu seakan berhenti sesaat bagi Jack. Jauh di dalam hatinya, sebenarnya ia sudah menduga hasil akhirnya akan seperti ini. Namun bahkan dirinya tidak pernah membayangkan bahwa jarak kemampuan di antara mereka akan begitu besar. Dalam sekejap, kepala Jack terpenggal oleh pedang sang komandan. Pada detik-detik terakhir kehidupannya, Jack mulai memikirkan jurang perbedaan bakat yang memisahkan dirinya dengan pria tersebut. Namun, tak lama kemudian ia menghela napas pasrah. Bagaimanapun juga, ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk segera melarikan diri jika dirinya tidak kembali tepat waktu. Karena itu, setidaknya ia bisa mati tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Lagi pula, sejak lama ia sudah siap menghadapi akhir seperti ini. Meski begitu, masih ada satu pemikiran yang terus menghantuinya. Bagaimana jadinya jika ia memiliki kesempatan yang sama seperti pria itu? Jika ia dilahirkan dengan status, bakat, dan keberuntungan yang setara, akankah hidupnya menjadi berbeda? Saat pikiran itu memenuhi kesadarannya yang mulai memudar, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. Seseorang terus memanggilnya, memohon agar ia segera bangun. Suara itu terdengar semakin jelas hingga akhirnya berubah menjadi teriakan panik. Sesaat kemudian, seorang bocah kurus menyuruhnya bangun saat itu juga. Ketika kesadarannya kembali, Jack mendapati dirinya berada di atas sebuah ranjang. Seorang pemuda berambut pirang yang sedang berbaring perlahan membuka matanya dan bertanya siapa orang yang berdiri di hadapannya. Namun sebelum ia sempat memahami keadaan, sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajahnya. Bocah yang tampak sangat cengeng itu memukulnya sambil menangis dan terus memohon agar ia segera sadar. Jack langsung terperangah. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja ia menerima tamparan dari seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Lebih parah lagi, orang yang berani menamparnya hanyalah seorang bocah tak dikenal. Sementara itu, bocah tersebut menangis lega dan mengatakan bahwa syukurlah sang tuan muda akhirnya terbangun. Ia benar-benar mengira tuannya telah meninggal dan jantungnya hampir berhenti karena ketakutan. Jika sesuatu terjadi kepada tuan mudanya, dirinya sebagai pelayan pribadi pasti akan mendapat masalah besar. Lebih dari itu, hal tersebut juga akan menjadi tragedi besar bagi keluarga mereka. Jack yang kini berada dalam tubuh baru hanya bisa semakin bingung. Ia terus mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang dibicarakan bocah itu. Apa maksudnya tuan muda? Apa maksudnya pelayan pribadi? Dan apa yang dimaksud dengan keluarga? Tidak satu pun dari kata-kata itu memiliki hubungan dengan kehidupannya sebagai tentara bayaran.
Namun yang paling mengganggunya adalah satu fakta yang tidak bisa ia abaikan. Ia yakin 100% bahwa dirinya telah mati. Kepalanya telah dipenggal. Itu adalah kematian yang mutlak dan tidak mungkin dihindari. Namun ketika ia melihat kedua tangannya, kebingungannya semakin bertambah. Tangan yang dahulu dipenuhi luka, kapalan, dan bekas pertempuran kini berubah menjadi sepasang tangan bersih dan halus, seperti milik seorang tuan muda yang tidak pernah bekerja keras seumur hidupnya. Jack menatap kedua telapak tangan itu dalam diam, lalu menatap bocah cengeng di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, ia masih berada di medan perang, membantai musuh, dan bertarung sampai mati. Sekarang, ia malah berada di ruangan mewah dengan seorang pelayan yang menangis terseduh-seduh di samping ranjangnya. Setelah beberapa saat membeku, akhirnya Jack menyadari satu hal yang tidak bisa dibantah lagi. Pasti ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya. Atau mungkin, sesuatu yang mustahil telah terjadi. Karena apapun penjelasannya, satu kenyataan tetap tidak berubah. Jack, sang tentara bayaran yang seharusnya sudah mati, masih hidup. Dan entah bagaimana, ia kini hidup sebagai seseorang bernama Lucian. Jadi bagaimana mungkin lehernya masih menempel di tubuhnya? Pertanyaan itu terus berputar di benak Lucian saat ia berusaha memahami situasi yang mustahil ini. Namun setelah berpikir sejenak, perlahan ia mulai menarik sebuah kesimpulan. Kini dirinya tidak lagi berada di tubuhnya yang lama. Ia telah terbangun di dalam tubuh orang lain, tubuh seorang pemuda dengan wajah yang nyaris sempurna. Saat Lucian menatap pantulannya di cermin dengan penuh kebingungan, ia segera menyadari sesuatu yang sangat jelas. Dari postur tubuh, penampilan, hingga aura elegan yang terpancar secara alami, siapapun bisa melihat bahwa tubuh ini milik seorang bangsawan. Namun, sebelum memikirkan hal lain, Lucian merasa perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ia pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pemilik tubuh ini. Pada saat itulah sebuah ingatan muncul di kepalanya. Nama pemuda ini adalah Hans, nama yang menurut Lucian terasa sangat klise. Lucian kemudian memanggil anak laki-laki yang berada di dekatnya dan mengatakan bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan. Anak itu langsung menjawab bahwa sang tuan muda boleh menanyakan apa saja. Tanpa bertele-tele, Lucian menanyakan tahun berapa mereka berada saat ini. Bocah itu tampak kebingungan mendengar pertanyaan tersebut dan bertanya-tanya apa maksudnya. Bahkan ia sempat khawatir obat-obatan yang diminum tuan mudanya masih memberikan efek aneh. Meski begitu, ia tetap menjawab bahwa saat ini adalah tahun 846 menurut kalender kekaisaran. Jawaban itu membuat Lucian terkejut luar biasa. Seketika ia menyadari bahwa tahun tersebut berada 50 tahun sebelum kematiannya. Fakta itu membuat dadanya berdebar keras. Ini berarti ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi, ia sama sekali tidak tahu. Sayangnya, terus memikirkan hal tersebut tidak akan membantunya mendapatkan jawaban. Karena itu Lucian hanya mengangguk seolah memahami penjelasan sang pelayan. Tak lama kemudian, Lucian mengatakan bahwa ia memiliki pertanyaan lain. Dengan tatapan tajam, ia bertanya, apakah anak itu memang sudah memutuskan untuk mati hari ini? Ucapan tersebut langsung membuat bocah itu pucat pasi. Dengan suara gemetar, ia bertanya apa maksud perkataan itu. Lucian lalu menjelaskan dengan nada dingin bahwa seorang pelayan biasa berani menyentuh tubuh majikannya yang tidak sadarkan diri tanpa izin sedikit pun. Ia ingin tahu apakah hukum di tempat ini telah berubah, dan jika belum berubah, maka pelayan itu harus segera menjelaskan siapa dirinya. Mendengar tuduhan tersebut, anak laki-laki itu langsung berlutut dan membungkuk dalam-dalam sambil memohon ampun. Dengan gugup ia mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar karena terlalu khawatir terhadap kondisi tuan mudanya. Setelah itu, ia memperkenalkan identitas pemilik tubuh ini. Pemuda tersebut adalah Lucian Waldeck, putra ketiga dari keluarga terhormat Waldeck. Nama Lucian Waldeck membuat Jack kembali terdiam. Untuk kesekian kalinya hari itu, ia dibuat terkejut. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar keluarga Waldeck yang ia kenal? Keluarga tersebut merupakan salah satu keluarga bangsawan paling bergengsi di seluruh kekaisaran. Mereka adalah pilar yang telah menopang kekaisaran sejak masa pendiriannya dan selama bertahun-tahun selalu berdiri di sisi kaisar. Pengaruh serta kekuatan mereka bahkan cukup besar untuk menyaingi keluarga kekaisaran itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal nama besar Waldeck. Lucian pun memahami keluarga itu lebih baik dibanding kebanyakan orang, karena 15 tahun lalu ia pernah bekerja sebagai pengawal mereka selama bertahun-tahun.
Dengan kata lain, ia telah meninggalkan kehidupan lamanya dan kini mendapati dirinya berada kembali di tempat kerja yang pernah dikenalnya. Hanya saja kali ini bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai majikan. Pikiran itu membuat Lucian hampir tidak percaya. Setelah melewati berbagai kesulitan sepanjang hidupnya, akhirnya ia memperoleh kesempatan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Pada saat-saat terakhir dari perjalanan hidup yang telah ia lalui, ia sempat bertanya kepada dirinya sendiri, seberapa tinggi ia bisa melangkah jika memiliki kesempatan yang sama seperti orang-orang lain. Dan sekarang, sepertinya dunia sedang memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Jika memang ini yang diinginkan dunia dan jika memang ini kehendak takdir, maka semua orang sebaiknya memperhatikan dengan seksama. Lucian berjalan menuju balkon dan menatap langit yang membentang luas di atas kepalanya. Dengan tekad yang membara, ia berpikir bahwa dunia akan menyaksikan sendiri seberapa tinggi dirinya mampu mendaki dalam kehidupan ini. Keesokan harinya, Lucian berjalan menyusuri koridor luas di dalam mansion raksasa keluarga Waldeck. Sambil melangkah, ia mengamati kemewahan di sekelilingnya dan mengakui bahwa kediaman keluarga Waldeck benar-benar luar biasa. Selama hidupnya sebagai tentara bayaran, ia telah mengunjungi berbagai tempat, mulai dari kota kecil hingga wilayah para bangsawan besar. Tetapi tidak ada yang semegah tempat ini. Dan kini, mansion itulah yang harus segera ia biasakan sebagai rumahnya sendiri. Namun di tengah pengamatannya, Lucian mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sejak keluar dari kamar, semua pelayan memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mereka terus memperhatikannya seolah sedang melihat sesuatu yang tidak biasa. Merasa heran, Lucian akhirnya bertanya kepada Hans mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Hans menjawab bahwa reaksi para pelayan tersebut sangatlah wajar. Selama ini, sang tuan muda mengurung diri di dalam kamar dan hampir tidak pernah menemui siapapun selain dirinya. Dan keadaan itu berlangsung selama 1 tahun 2 bulan penuh. Mendengar penjelasan tersebut, Jack yang kini berada di tubuh Lucian langsung terkejut. Ia tidak mengerti apa maksudnya dan bertanya-tanya mengapa Lucian memilih mengurung diri selama itu. Bahkan jika ia mencoba menganggapnya sebagai kebiasaan aneh para bangsawan, tindakan tersebut tetap terasa tidak masuk akal. Lucian mengetahui dengan baik siapa kepala keluarga Waldeck. Archsigmund Waldeck adalah salah satu pilar raksasa yang menjaga kekaisaran dengan prinsip dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Mustahil pria seperti itu hanya diam melihat putranya terus mengasingkan diri di dalam kamar tanpa melakukan apapun. Karena itu, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Lucian adalah masalah besar yang telah ditinggalkan keluarganya. Kedua, ada alasan yang cukup penting sehingga Archsigmund memilih membiarkan keadaan tersebut berlangsung. Apapun kebenarannya, sebelum memahami situasi sepenuhnya, Lucian memutuskan untuk menghindari Archsigmund sebisa mungkin. Sayangnya, takdir tampaknya tidak berpihak kepadanya. Saat sedang berjalan, seorang pria tua perlahan mendekat. Dengan suara tenang, pria itu mengatakan bahwa ternyata laporan mengenai pemulihan tuan muda memang benar adanya. Ia mengaku sangat bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah sang tuan muda lagi setelah 1 tahun penuh. Pria tua itu kemudian bertanya, apakah Lucian mengalami kesulitan saat bergerak? Saat melihat wajah pria tersebut, Lucian langsung mengenalinya. Orang tua itu adalah salah satu tokoh penting di keluarga Waldeck. Namanya Edwin, kepala pelayan keluarga. Dahulu, pada masa mudanya, Edwin datang ke mansion ini sebagai sandera dari keluarga musuh. Namun berkat bakat luar biasa yang dimilikinya, kemampuannya segera diakui dan akhirnya ia dipercaya untuk mengurus seluruh urusan rumah tangga keluarga Waldeck. Dalam praktiknya, Edwin tidak ubahnya tangan kanan Archsigmund itu sendiri. Kesadaran itu membuat Lucian merasa situasinya semakin buruk. Dari sekian banyak orang yang tidak ingin ia temui, salah satunya kini berdiri tepat di hadapannya. Pria setajam Edwin hampir pasti mampu menyadari perbedaan antara seorang bangsawan sejati dan seseorang yang tumbuh di jalanan seperti dirinya. Satu-satunya hal yang sedikit menguntungkan Jack adalah kenyataan bahwa Edwin tidak pernah melihat Lucian selama 1 tahun terakhir. Setidaknya, hal itu memberinya sedikit ruang untuk menyembunyikan perubahan yang terjadi pada dirinya. Dalam situasi seperti ini, Lucian menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah meniru sosok bangsawan paling terhormat yang pernah ia kenal. Dengan pemikiran itu, ia menatap kepala pelayan Edwin dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang telah diberikan selama ini. Lucian mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh membaik berkat bantuan Edwin. Ia juga mengakui bahwa dirinya telah terlalu lama mengabaikan banyak hal,
Sehingga kini ia ingin mengetahui keadaan keluarga Waldeck. Bahkan ia menambahkan bahwa bertemu Edwin secara langsung di saat seperti ini terasa seperti keberuntungan besar. Karena itu, Lucian pun bertanya bagaimana kondisi keluarga Waldeck saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut, Edwin tampak sangat terkejut. Namun setelah beberapa saat, pria tua itu menjawab bahwa keluarga Waldeck saat ini berada dalam kondisi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Edwin juga mengaku merasa lega karena akhirnya bisa melihat tuan mudanya kembali dalam keadaan sehat. Mendengar jawaban itu, Lucian segera menanggapi dengan pujian. Ia mengatakan bahwa dengan kepala pelayan Edwin yang mengawasi semuanya, mustahil keluarga Waldeck mengalami masalah apapun. Sementara mulutnya mengucapkan kata-kata itu, dalam hati Lucian merasa lega karena tampaknya dirinya belum menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, ia berbalik dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya telah mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Ia berniat kembali beristirahat karena sudah terlalu lama berada di luar kamar dan mulai merasa lelah. Namun tepat saat ia hendak pergi, Edwin menghentikannya. Kepala pelayan itu meminta Lucian menunda kepulangannya ke kamar karena Arsigmon ingin menemuinya saat ini juga. Kalimat sederhana itu langsung membuat jantung Lucian serasa jatuh ke dasar perut. Semua ketenangan yang baru saja ia bangun seketika runtuh. Tidak lama kemudian, ia pun berjalan menuju ruang kerja Arsigmon Waldeck, pria yang secara hukum merupakan ayah dari tubuh yang kini ia tempati. Begitu memasuki ruangan itu, Lucian langsung merasakan tekanan yang mengerikan. Arsigmon menatapnya tanpa sedikit pun kehangatan sebelum menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Lucian Waldeck. Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam Lucian seperti petir. Arsigmon ingin tahu bagaimana putranya masih bisa hidup. Mendengar pertanyaan itu, Lucian langsung merasakan aura mengerikan yang memancar dari pria tua tersebut. Tekanan yang keluar dari tubuh Arsigmon terasa begitu besar hingga membuat suasana di sekitarnya menjadi sangat menyesakkan. Dengan kebingungan yang masih ia pertahankan di wajahnya, Lucian bertanya apa maksud dari perkataan tersebut. Arsigmon kemudian menjelaskan bahwa selama ini ia telah membiarkan banyak hal berlalu. Ia mengabaikan putranya yang melalaikan tanggung jawab, membiarkan sikap manja dan kekanak-kanakan itu terus berlangsung, bahkan membiarkan Lucian menggunakan ketidakhadiran ibunya sebagai alasan atas semua perilakunya. Namun kali ini Lucian telah melewati batas. Setelah mengurung diri di kamar selama 1 tahun penuh sebagai bentuk protes, ia bahkan membuat keputusan yang sangat gegabah. Mendengar hal itu, Lucian nyaris tercengang. Dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Lalu tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Hans terlihat begitu panik saat pertama kali menemukannya. Ia mengerti mengapa pelayan itu menangis dan membuat keributan besar. Dengan cepat Lucian mencoba mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa mungkin telah terjadi kesalahpahaman. Namun Arsigmon tidak memberinya kesempatan untuk menghindari pembahasan tersebut. Pria itu menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang akan diberikan kepadanya. Ia meminta Lucian mengutarakan dengan jelas semua yang selama ini dipendam dan disembunyikan. Arsigmon lalu bertanya, apakah memang bukan itu tujuan dari semua tindakan yang telah dilakukan selama ini? Bukankah semua masalah yang diciptakannya, semua tingkah menyusahkan itu, bahkan tindakannya mengonsumsi sejumlah obat saat kondisi tubuhnya sedang tidak baik, dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saat mendengar tentang obat tersebut, Lucian kembali dibuat kebingungan. Namun kali ini ia akhirnya mulai memahami satu kenyataan penting. Ia tidak mewarisi ingatan Lucian sedikit pun. Semua yang ia ketahui hanyalah informasi yang pernah ia lihat selama bekerja sebagai pengawal keluarga Waldeck 15 tahun yang lalu. Dan berdasarkan ingatan itu, putra ketiga Arsigmon Waldeck memang tidak lagi terlihat di lingkungan keluarga sekitar periode ini. Arsigmon memiliki 4 orang putra dari 4 ibu yang berbeda. Selama 10 tahun bekerja di keluarga Waldeck, Jack telah bertemu hampir semua tuan muda beserta ibu mereka dalam berbagai kesempatan. Namun anehnya, ia hampir tidak pernah melihat Lucian maupun ibunya. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ibu Lucian sudah tidak lagi berada di sisinya sejak Lucian masih sangat kecil. Ketika Jack mulai bekerja sebagai pengawal keluarga itu, Lucian sendiri entah karena alasan apa sudah tidak lagi terlihat di lingkungan keluarga utama. Karena itulah dulu ia menganggap ibu dan anak tersebut hanyalah sosok rapuh yang tidak memiliki peran penting, sehingga ia tidak pernah memikirkannya lebih jauh. Namun sekarang, setelah melihat seluruh situasi dari dekat,
Jack mulai memahami kemungkinan yang sebenarnya terjadi. Kehilangan sosok ibu sejak kecil dan memiliki posisi yang tidak stabil dalam keluarga sebesar Waldeck merupakan beban yang terlalu berat bagi seorang anak. Pada akhirnya, Lucian melakukan berbagai tindakan hanya untuk menarik perhatian ayahnya sendiri, Ark Sigmund. Sayangnya, setelah menghabiskan begitu lama dalam pengasingan dan kondisi fisik yang lemah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Jack mendapati dirinya berada dalam situasi yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Memahami kenyataan tersebut membuat Jack merasa sakit kepala. Awalnya ia mengira Ark Sigmund hanyalah seorang ayah yang terlalu keras terhadap putranya, yang bahkan tidak ia temui selama lebih dari setahun. Namun setelah mengetahui keseluruhan cerita, sebagian besar tindakan pria itu justru masuk akal. Tidak peduli seberapa hebat Ark Sigmund sebagai pilar kekaisaran, pada akhirnya ia tetap seorang ayah yang pasti merasakan kesedihan saat melihat putranya melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Meski begitu, Jack segera menepis pemikiran tersebut. Saat ini bukan waktunya mengkhawatirkan perasaan orang lain. Masalah terbesarnya adalah dirinya sendiri. Ia merasa seolah hanya berdiri selangkah dari ujung seluruh kesempatan yang baru saja diperolehnya. Ark Sigmund sudah mengatakan dengan jelas bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Itu bukan peringatan biasa, melainkan sebuah ultimatum. Dalam benaknya, Lucian bahkan bisa mendengar suara masa depan emas yang baru saja ia dapatkan mulai retak di bawah kakinya. Jika ia mengucapkan satu kalimat saja yang tidak sesuai dengan harapan Ark Sigmund, kemungkinan terbaik adalah dirinya akan dikirim ke sebuah biara terpencil untuk menjadi pendeta dan diputus sepenuhnya dari dunia luar selama sisa hidupnya. Dan jika nasibnya lebih buruk, mungkin ia akan dibuang ke wilayah utara yang ganas, tempat dingin yang kejam dipenuhi badai salju dan berbagai ancaman, lalu menghabiskan sisa hidup dalam kesulitan berat yang bahkan tidak berbeda jauh dari seorang pengemis. Memikirkan semua itu membuat Lucian menggertakkan giginya karena kesal. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan kehilangan segala yang pernah dimilikinya, akhirnya ia memperoleh kesempatan kedua yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesempatan untuk hidup sebagai seorang bangsawan kaya raya. Tidak mungkin, tidak peduli apa yang terjadi, ia akan membiarkan kehidupan mewah yang baru saja diperolehnya lenyap begitu saja. Terlebih lagi jika penyebabnya hanyalah drama keluarga yang bahkan bukan berasal dari keluarganya sendiri. Pada saat itu, Lucian tahu bahwa nasibnya akan ditentukan oleh apa yang keluar dari mulutnya dalam beberapa detik berikutnya. Karena itu, ia menatap Ark Sigmund dengan tenang sebelum mengatakan bahwa karena sang ayah telah memintanya berbicara dengan jujur, maka ia akan melakukannya. Lucian terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf yang tulus karena telah mencoreng nama terhormat keluarga Waldeck melalui tindakan cerobohnya. Ia mengakui bahwa dirinya telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi keluarganya, terutama bagi Ark Sigmund sebagai ayahnya. Lucian lalu melanjutkan bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan siapapun selain dirinya sendiri. Ia tidak berniat mencari alasan ataupun pembenaran. Apapun konsekuensi yang dijatuhkan kepadanya, ia akan menerimanya tanpa keberatan sedikit pun. Perkataan itu langsung membuat kepala pelayan membelalakan mata karena terkejut. Bahkan Ark Sigmund sendiri tampak sedikit terdiam. Namun pria itu tetap memasang wajah keras dan mengatakan bahwa kata-kata saja tidak akan mengubah apapun sekarang. Mendengar itu, Lucian justru melangkah maju dan mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Ia bertanya, bukankah saat ini seharusnya menjadi saat untuk merayakan sesuatu? Ark Sigmund mengernyit dan bertanya, apa maksud dari perkataan tersebut? Dengan nada mantap, Lucian menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi tidak mungkin diubah lagi. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Namun karena ia masih berhasil melewati semua itu, ia memutuskan untuk tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu dan mulai hidup dengan jujur demi masa depan. Karena itulah, sebagai seorang ayah, bukankah Ark Sigmund seharusnya memberikan setidaknya satu kalimat penyemangat kepada putranya? Seorang anak yang telah melakukan kesalahan dan kini berdiri dengan tulus di hadapan ayahnya untuk mengakui semuanya. Menurut Lucian, bukankah hal yang seharusnya terjadi adalah seorang ayah menerima anaknya dengan tangan terbuka? Bahkan menurut hukum langit sekalipun, bukankah itu hubungan yang seharusnya terjalin antara ayah dan anak? Di sisi ruangan, Edwin nyaris tidak percaya dengan apa yang sedang ia dengar. Atmosfer di dalam ruangan memang telah berubah sepenuhnya. Namun yang membuatnya paling terkejut adalah kenyataan bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka
benar-benar tampak berbeda dari Lucian yang selama ini mereka kenal. Tuan muda yang biasanya selalu menciut di hadapan siapapun kini berbicara dengan percaya diri dan keberanian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah mendengar seluruh perkataan itu, Ark Sigmund tetap diam untuk beberapa saat. Tatapannya terus tertuju pada Lucian sebelum akhirnya ia bertanya, bagaimana mungkin putranya berani meninggikan suara dan memberinya pelajaran tentang kewajiban seorang ayah. Namun meski mengucapkan kata-kata tersebut, sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum tipis. Dengan nada yang nyaris terdengar geli, ia mengatakan bahwa memang benar, seseorang bisa melihat segala macam hal jika hidup cukup lama. Melihat reaksi itu, Lucian segera membungkuk sekali lagi. Dalam hati ia mengembuskan napas lega. Pada akhirnya, rencananya berhasil. Sejujurnya, ia sangat gugup sebelumnya. Jika cara itu gagal, hidup barunya mungkin akan berakhir saat itu juga. Namun, seperti yang ia duga, menghadapi Ark Sigmund dengan sikap ragu-ragu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Pria yang dikenal sebagai Archduke Valdek itu lebih menghargai keberanian seekor anjing liar daripada kepatuhan seekor tikus yang ketakutan. Ark Sigmund kemudian mengatakan bahwa pengalaman berada di ambang kematian tampaknya telah membuat Lucian menjadi jauh lebih berani daripada sebelumnya. Namun, karena putranya tadi berbicara tentang hidup dengan jujur, maka ia juga memiliki satu pertanyaan. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lucian mulai sekarang. Tanpa ragu, Lucian menjawab bahwa langkah pertama yang akan ia lakukan adalah memperbaiki tubuhnya yang sudah rusak. Setelah itu, ia teringat pada sosok kesatria emas yang pernah mengalahkannya di masa lalu. Dengan tatapan penuh tekad, ia mengatakan bahwa dirinya akan belajar menggunakan pedang dengan benar. Jawaban itu membuat Ark Sigmund benar-benar terkejut. Belajar pedang? Lucian mengangguk mantap. Menurutnya itu sudah jelas. Namun sebelum semua itu, ia harus mengatasi kondisi tubuhnya yang lemah terlebih dahulu. Hanya makan dan tidur tidak akan cukup untuk mengubah keadaan. Ia membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu dimulai, Ark Sigmund memperlihatkan senyum yang jelas terlihat. Ia mengatakan bahwa putranya ternyata memang pandai berbicara. Entah semua itu hanya kesombongan atau bukan, waktu akan membuktikannya nanti. Setelah mengatakan itu, Ark Sigmund menoleh kepada Edwin dan memerintahkan kepala pelayannya untuk memberikan benda itu sekali lagi kepada Lucian. Menurutnya, benda tersebut akan jauh lebih berguna dibandingkan kata-kata yang belum tentu dipahami saat ini. Mendengar percakapan itu, Lucian hanya bisa berkedip bingung. Ia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud dengan benda itu. Namun Edwin segera membungkuk hormat dan mengatakan bahwa ia mengerti. Setelah itu kepala pelayan tersebut pergi untuk menyiapkan semuanya, meninggalkan Lucian yang semakin kebingungan. Sepanjang hari ia terus bertanya-tanya apa sebenarnya benda misterius yang dimaksud oleh Ark Sigmund. Keesokan harinya, ia akhirnya mendapatkan jawabannya. Dan ternyata benda itu adalah uang. Bukan sekedar uang biasa, melainkan jumlah uang yang sangat banyak. Jumlah yang begitu besar hingga membuat Lucian merasa pusing hanya dengan melihatnya. Pada saat itulah mantan tentara bayaran itu akhirnya memahami salah satu alasan mengapa bangsawan tetap menjadi bangsawan. Mereka memiliki kekayaan dalam jumlah yang hampir tidak masuk akal. Lebih mengejutkannya lagi, seluruh uang itu hanyalah uang saku. Lucian bahkan sempat bertanya-tanya apakah jumlah sebesar itu benar-benar diperuntukkan bagi 1 bulan. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa bagi keluarga Valdek, hal semacam itu mungkin saja dianggap normal. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa memperbaiki tubuh lemahnya dari akar masalahnya. Bahkan beberapa rencana yang sebelumnya mustahil kini menjadi mungkin untuk diwujudkan. Salah satunya adalah membuat ramuan eliksir yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Sementara itu, pada hari berikutnya, Ark Sigmund dan Edwin berjalan bersama melewati sebuah rumah kaca yang dipenuhi tanaman langka. Saat melangkah di antara hamparan hijau tersebut, Edwin tidak bisa menahan pikirannya. Tempat ini adalah lokasi yang paling dijaga dan dirawat oleh mendiang istri Ark Sigmund sepanjang hidupnya. Sudah sangat lama sejak Ark Sigmund terakhir kali datang ke tempat ini. Karena itulah Edwin tahu alasan sang Archduke mengunjungi tempat itu hari ini pasti berhubungan dengan perubahan Lucian. Meski hubungan ayah dan anak itu sempat dipenuhi berbagai masalah, Lucian tetaplah salah satu peninggalan terakhir wanita yang paling dicintai Ark Sigmund. Edwin mengetahui perasaan tuannya lebih baik daripada siapapun. Pria itu tidak mungkin menyerah pada putranya semudah itu.
Tiba-tiba, Ark menghentikan langkahnya. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa Lucian selama ini terlihat begitu menyedihkan. Tatapannya selalu gemetar seolah ketakutan terhadap sesuatu. Setiap kali suara Ark meninggi sedikit saja, anak itu akan menciut seperti anjing jalanan yang ketakutan. Sikap tersebut sama sekali berbeda dengan ibunya. Karena itulah selama bertahun-tahun Ark berpikir bahwa satu-satunya hal yang diwarisi Lucian dari sang ibu hanyalah wajahnya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ark mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya selama ini salah. Ia bertanya kepada Edwin, apakah kepala pelayan itu melihat tatapan mata Lucian hari ini? Apakah ia melihat cara anak itu berbicara dan membawa dirinya sendiri? Edwin mengangguk pelan. Ia melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri Lucian hari ini. Tidak ada gemetar, tidak ada keraguan, dan tidak ada kepura-puraan yang tampak di matanya. Sikap yang diperlihatkannya benar-benar tenang dan bermartabat. Setelah hening sejenak, Edwin mengatakan bahwa sebenarnya Lucian sejak dulu adalah anak yang sangat lembut dan penuh perhatian. Namun sifat baik hati itu justru membuatnya tertinggal dibanding saudara-saudaranya yang lain. Di lingkungan keluarga Valdek yang dipenuhi individu-individu luar biasa, kelembutan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Karena itulah Lucian perlahan tenggelam di balik bayang-bayang para kakaknya hingga akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Kini, untuk pertama kalinya, Edwin merasa seolah melihat sosok yang benar-benar berbeda berdiri di balik wajah tuan muda yang selama ini mereka kenal. Namun tampaknya darah seorang pewaris utama benar-benar mengalir dalam dirinya. Sigmund pun berkata bahwa mereka hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana semuanya berkembang, karena perkara yang berada di hadapan anak itu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan kata-kata. Mendengar itu, kepala pelayan kemudian menyampaikan kekhawatirannya kepada sang tuan. Ia mengaku merasa akan ada masalah yang muncul. Sigmund segera bertanya masalah apa yang dimaksud. Kepala pelayan lalu menjelaskan bahwa tunjangan yang sebelumnya ditangguhkan untuk Lucian telah dipulihkan kembali, tetapi selama penyelidikannya ditemukan bukti adanya praktik pencucian uang, dan semua petunjuk mengarah pada keterlibatan Jordi Valdek, putra muda kedua keluarga tersebut. Bukan hanya itu, Jordi juga memecat pengasuh yang selama ini merawat Lucian, dan menggantikannya dengan orang pilihannya sendiri. Sebuah tindakan yang dengan jelas menunjukkan niatnya untuk mengendalikan seluruh situasi. Mendengar laporan itu, Ark hanya menghela napas. Menurutnya, meskipun Jordi adalah anak yang cakap, sifat keras kepala selalu menjadi kelemahan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Sigmund memahami kebencian yang disimpan Jordi terhadap keluarga dari pihak ibu putra ketiga, tetapi terus terobsesi dengan hal itu tidak akan membawa manfaat apapun. Edwin kemudian bertanya apakah perlu mengambil tindakan terpisah untuk mengatasi situasi tersebut. Namun Sigmund menolak. Ia memerintahkan kepala pelayan untuk tidak ikut campur dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kepala pelayan tampak ragu dan mempertanyakan apakah itu tidak terlalu berlebihan terhadap seseorang yang selama ini selalu memilih mundur. Akan tetapi, ayah Lucian hanya menjawab dengan tenang bahwa jika Lucian lebih memperhatikan keadaan di sekitarnya, seluruh sandiwara itu tidak akan pernah sampai ke telinganya. Lagi pula, semua ini hanyalah harga yang harus dibayar putra muda ketiga karena terlalu lama hidup dalam kebodohan. Pada akhirnya, hasil yang muncul justru cukup memuaskan. Ark ingin melihat sendiri bagaimana anak itu akan menghadapi cobaan tersebut. Jika Lucian gagal mengatasinya, maka tidak ada alasan baginya untuk menaruh harapan besar. Darah keluarga Valdek mungkin merupakan kunci yang penting, tetapi seseorang tetap harus membuka jalannya sendiri dengan kedua tangannya. Beberapa hari pun berlalu. Para pelayan di kediaman keluarga Valdek mulai bergunjing mengenai keadaan Lucian. Menurut mereka, putra muda itu kembali mengurung diri di dalam kamar. Yang lebih aneh lagi, Hans sudah berdiri menjaga di depan pintu selama 3 hari penuh dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Jika kembali mengingat beberapa hari sebelumnya, Lucian pernah mengatakan kepada Hans bahwa percakapannya dengan Ark berjalan sangat baik. Bahkan dukungan keuangannya telah dipulihkan. Mengingat hubungan mereka yang selama ini begitu rumit, Hans yakin percakapan itu pasti membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dalam hati, Hans merasa Lucian pasti sedang berusaha melangkah maju sambil memikul beban yang begitu berat di pundaknya. Pemikiran itu membuatnya sangat terharu.
Namun yang tidak diketahui Hans adalah kenyataan yang sama sekali berbeda. Lucian tidak sedang gemetar ketakutan ataupun tenggelam dalam kecemasan. Sebaliknya, ia justru dipenuhi kegembiraan yang hampir tidak bisa dibendung saat melihat begitu banyak uang berada di hadapannya. Baginya, semua itu adalah lautan kemungkinan yang tak terbatas. Akhirnya ia memiliki sumber daya untuk memperbaiki tubuh lemahnya dan menciptakan ramuan yang selama ini ia incar. Kembali ke masa sekarang, kamar Lucian dipenuhi kabut yang terlihat begitu menyeramkan. Setelah berkeringat dan bekerja tanpa henti selama berjam-jam, Lucian sempat memikirkan Hans. Ia yakin pria itu pasti memiliki banyak pertanyaan. Namun melihat bagaimana Hans menjaga pintu kamarnya tanpa bergerak sedikit pun, kesetiaannya benar-benar tidak diragukan. Di sisi lain, tindakan Lucian memang tampak seperti kegilaan bagi siapapun yang melihatnya. Seorang anak dari keluarga bangsawan tiba-tiba membeli seperangkat alat alkimia, meskipun belum pernah menyentuh bidang itu seumur hidupnya. Tidak berhenti di situ, ia juga memburu tanaman yang harganya sangat mahal hanya karena tumbuh di bawah cahaya bulan. Tanaman itu dikenal sebagai herba cahaya bulan, sebuah bahan obat yang manfaatnya bahkan belum sepenuhnya terbukti. Yang lebih mencengangkan lagi, Lucian menghabiskan hampir seluruh uang yang dimilikinya untuk membeli tanaman tersebut. Memikirkan hal itu membuatnya tersenyum tipis. Menurutnya, Hans masih terlalu polos. Jika saja Hans tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia pasti tidak akan menganggap semua ini sebagai kegilaan. Bahkan sekarang pun belum terlambat. Jika memungkinkan, Lucian ingin membeli herba cahaya bulan sebanyak mungkin. Saat ini ia mungkin terlihat seperti orang sinting, tetapi dalam waktu setahun harga tanaman itu akan melonjak berkali-kali lipat. 10 kali lipat? Tidak. Mungkin bahkan 20 kali lipat dari nilainya saat ini. Setelah menenangkan pikirannya, Lucian mulai merenungkan sesuatu yang lain. Ia benar-benar harus mengakui keberanian para alkemis. Dalam sejarah dunia ini, keberhasilan itu sebenarnya tidak pernah dijamin. Tidak ada yang tahu apakah usaha mereka akan membuahkan hasil atau justru berakhir sebagai kehancuran total. Namun meskipun begitu, mereka tetap mengumpulkan seluruh herba cahaya bulan yang bisa ditemukan di seluruh kekaisaran. Itu adalah taruhan yang tidak muncul setiap hari, sebuah perjudian besar yang mempertaruhkan nasib seluruh guild di atas meja. Dan berkat keberanian luar biasa itulah, sesuatu yang kemudian dikenal sebagai nektar para dewa akhirnya lahir. Pada awal kemunculannya, penggunaan istilah dewa untuk menyebut sebuah obat alkimia memicu kemarahan banyak pihak. Para alkemis bahkan sempat diancam dengan tuduhan penistaan agama. Akan tetapi, semua kritik itu lenyap seketika ketika efek sebenarnya dari ramuan tersebut terungkap. Orang-orang yang sebelumnya mencaci mulai memujinya, seolah-olah minuman itu benar-benar merupakan anugerah yang dikirim langsung oleh para dewa. Selama lebih dari 1000 tahun, ada satu kebenaran yang dianggap mutlak dan tidak dapat dibantah. Tingkat kemampuan seorang pejuang ditentukan sejak ia lahir ke dunia, dan batas itu tidak mungkin ditembus. Bakat bawaan berada di tangan takdir, serta ditentukan oleh konstitusi tubuh masing-masing individu. Tidak peduli seberapa keras seseorang berjuang atau seberapa putus asa ia berlatih, tidak ada yang mampu menghancurkan batas tersebut. Setidaknya itulah yang dipercayai semua orang. Namun, benda yang akhirnya menghancurkan hukum mutlak itu tidak lain adalah nektar para dewa. Hanya dengan meminumnya, orang-orang yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki bakat dapat berubah menjadi pendekar pedang yang layak digunakan. Tentu saja, versi yang akan dibuat Lucian sekarang tidak bisa dibandingkan dengan ramuan asli. Kualitasnya hanyalah produk massal yang jauh berada di bawah versi sempurna. Meski demikian, untuk membuat tubuh lemahnya mampu berdiri tegak dan berkembang lebih jauh, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada itu. Karena itulah Lucian menganggap dirinya beruntung. Ketika kekacauan akibat nektar para dewa akhirnya menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran di masa depan, Guild Alkemis menjadi pihak pertama yang terbakar oleh amukan berbagai kekuatan. Resep nektar para dewa yang telah membalikkan keseimbangan kekuatan dunia dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap ada. Akibatnya, formula yang mampu mengguncang fondasi dunia itu menjadi sasaran penghancuran oleh mereka yang takut terhadap perubahan yang dibawanya. Karena alasan itulah resep tersebut pada akhirnya dihapus dari sejarah. Segala catatan mengenainya dimusnahkan hingga nyaris tidak ada jejak yang tersisa. Namun entah bagaimana di kehidupan masa lalunya, Lucian berhasil menciptakan sesuatu yang sangat mirip dengan nektar para dewa,
berdasarkan petunjuk-petunjuk yang berhasil ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tentu saja prosesnya jauh dari sempurna. Banyak orang kehilangan nyawa akibat efek samping yang mengerikan selama percobaan berlangsung. Meski demikian, pada akhirnya usaha itu berhasil. Karena itulah sekarang Lucian tanpa ragu meneguk ramuan yang berada di tangannya. Baginya, apa yang akan terjadi setelah ini adalah hal yang benar-benar penting. Nektar itu merupakan hasil karya manusia yang mengubah kekuatan alam menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia. Kualitas serta performa yang dapat diperoleh bergantung pada seberapa baik sirkulasi mana seseorang. Semakin lancar aliran mana di dalam tubuh, semakin besar pula manfaat yang bisa diperoleh. Kini Lucian sedang menggunakan kekuatan nektar para dewa untuk pertama kalinya, tetapi tak lama kemudian ia mulai merasa bingung. Jalur-jalur mana di tubuhnya memang telah terbuka, namun ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Rasa sakit yang seharusnya muncul saat tubuh mulai menyerap. Mana sama sekali tidak ada. Biasanya proses itu disertai penderitaan luar biasa karena tubuh harus memaksa jalur-jalur mana yang tersumbat untuk terbuka. Namun yang ia rasakan sekarang justru sebaliknya. Mana mengalir begitu bebas dan alami seolah-olah sedang kembali ke tempat asalnya. Bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki berbagai kotoran dan ketidaksempurnaan yang menghambat sirkulasi mana mereka. Karena itu, Lucian tidak bisa menahan keterkejutannya. Mungkinkah tubuh Lucian benar-benar termasuk dalam golongan para jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi? Sementara Lucian sibuk meneliti perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, Hans yang berdiri di luar kamar justru berada dalam kondisi yang sangat gelisah. Namun pada saat itu, pintu kamar akhirnya terbuka. Lucian keluar dengan ekspresi santai lalu bertanya kepada Hans, apakah ada sesuatu yang terjadi selama dirinya mengurung diri? Mendengar pertanyaan itu, Hans yang sudah menahan kecemasan selama berhari-hari segera menghampiri tuan mudanya dan bertanya, apakah Lucian sadar berapa lama waktu telah berlalu? Selama itu Hans terus memanggilnya, tetapi tidak pernah mendapat jawaban sedikit pun. Lucian bahkan telah melarang siapapun masuk apapun yang terjadi. Karena itulah Hans benar-benar takut sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya. Akan tetapi Lucian hanya menatapnya dengan senyum puas yang sulit disembunyikan. Melihat reaksi itu, Hans justru semakin bingung. Ia memperhatikan Lucian dari atas sampai bawah sebelum bergumam bahwa tidak diragukan lagi orang di depannya adalah tuan muda Lucian. Tetapi, entah mengapa ia merasa seperti sedang melihat orang yang berbeda. Dalam hati, Lucian hanya tersenyum. Hans ternyata jauh lebih peka daripada yang ia kira. Namun itu memang wajar. Hans telah mengikuti Lucian sejak lama. Jika ada seseorang yang mampu menyadari perubahan sekecil apapun, orang itu adalah Hans. Meski begitu, perubahan yang terjadi saat ini sebagian besar masih berada di dalam tubuhnya. Penampilan luarnya membutuhkan waktu dan perawatan untuk berubah. Belum ada perubahan drastis yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi, bagian dalam tubuhnya sedang mengalami transformasi dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Konstitusi tubuh Lucian benar-benar menciptakan keajaiban. Semakin ia memeriksanya, semakin yakin dirinya bahwa potensi anak ini berada pada tingkat yang sama dengan orang-orang yang mampu mengubah dunia. Pikiran itu membuatnya bersemangat luar biasa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tubuh ini akan melampaui tubuh lamanya yang ditempa sebagai tentara bayaran hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian Lucian menatap Hans sambil tersenyum dan berkata bahwa setelah dipikir-pikir, semua ini bisa terjadi berkat dirinya. Hans yang sama sekali tidak memahami arah pembicaraan itu, hanya menatap dengan wajah kebingungan dan bertanya apa maksud perkataan tersebut. Lucian lalu menjelaskan bahwa hukuman dan hadiah harus diberikan dengan adil. Karena itu Hans harus mendengarkan baik-baik, karena ia hanya akan mengatakannya sekali. Dengan nada penuh keyakinan, Lucian menyuruh Hans menjual semua yang dimilikinya, bahkan pakaian dalamnya sekalipun jika perlu, lalu menggunakan seluruh uang itu untuk membeli sebanyak mungkin herba cahaya bulan. Ia menjamin Hans akan memperoleh keuntungan besar, dan suatu hari mereka akan naik menuju puncak bersama-sama. Tentu saja Hans tidak mempercayai sepatah kata pun dari ucapan itu. Sementara itu, Lucian hanya menggeleng dalam hati. Ia benar-benar iri kepada Hans. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak pernah ada bangsawan yang memperlakukan bawahannya dengan cara seperti ini. Seminggu kemudian, Lucian dan Hans berjalan berdampingan di sebuah kawasan yang dikenal sebagai hutan damai.
Hans tampak sedikit gugup sambil sesekali melirik tuan mudanya. Sebaliknya, Lucian berada dalam suasana hati yang luar biasa baik. Baginya, kehidupan saat ini terasa begitu nyaman hingga hampir tidak masuk akal. Makanan lezat selalu tersaji tepat waktu. Kamarnya selalu bersih tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Bahkan tempat tidurnya dirapikan setiap hari. Dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya yang penuh penderitaan, semua ini terasa seperti surga. Dahulu, kelaparan adalah bagian dari rutinitas hariannya. Hari-harinya dipenuhi perjuangan tanpa akhir untuk bertahan hidup. Berkat kenyamanan yang dimilikinya sekarang, Lucian dapat memusatkan seluruh perhatiannya untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Pada titik waktu ini, seharusnya ada seorang penjaga keluarga Waldeck bernama Jack. Berdasarkan seluruh pengetahuan yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya, Jack seharusnya berada di sekitar sini. Akan tetapi, setelah melakukan berbagai penyelidikan, Lucian mengetahui dari kapten penjaga bahwa tidak ada seorang pun yang bahkan sedikit mirip dengan Jack. Posisi yang dulu ditempati pria itu kini diisi oleh orang yang sama sekali asing baginya. Sebenarnya keadaan itu mungkin lebih baik. Bertemu Jack lagi akan menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan sekaligus mengusik pikirannya. Bagaimanapun juga, Lucian merasa dirinya belum siap untuk berhadapan dengan sosok yang begitu erat kaitannya dengan masa lalunya. Di tengah lamunannya, Hans yang berjalan di belakang akhirnya membuka suara dengan nada khawatir. Hans bertanya, apakah Lucian benar-benar ingin masuk ke tempat itu? Ia masih mengingat dengan jelas bahwa Lucian pernah bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di lapangan latihan. Mendengar itu, Lucian terlihat kebingungan dan bertanya, kapan dirinya pernah mengatakan hal semacam itu? Hans segera menjawab bahwa Lucian memang pernah mengatakannya. Ia bahkan mengingatnya dengan sangat jelas karena kejadian itu terjadi setelah pertengkaran dengan Jordi, putra muda kedua, saat sesi latihan pedang. Setelah insiden tersebut, Lucian bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Mendengar penjelasan tersebut, Lucian langsung bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi putra seorang Arkduk, ilmu pedang adalah sesuatu yang hampir wajib dipelajari. Kemungkinan besar Jordi memanfaatkan sesi latihan sebagai alasan untuk mengintimidasi Lucian dengan kekerasan dan membuatnya takut kembali ke lapangan latihan. Setelah memahami semuanya, Lucian hanya tersenyum tipis lalu berkata kepada Hans bahwa ia mengerti alasan kekhawatirannya. Namun mulai sekarang, tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Situasinya sudah berbeda. Lucian yang berdiri di sini sekarang bukan lagi anak lemah yang dahulu selalu menghindari medan latihan. Hans pun bertanya, apa maksud semua itu? Namun anak muda itu hanya menjawab dengan tenang bahwa semua yang terjadi sudah berada di masa lalu. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah percaya kepadanya dan terus melangkah ke depan. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di lapangan pelatihan. Di tempat itu, dua orang ksatria sedang berbincang. Salah satunya bertanya, apakah kabar yang ia dengar benar adanya? Apakah tuan muda ketiga benar-benar datang ke tempat ini? Ksatria lainnya mengangguk dan memastikan bahwa kabar tersebut memang benar. Bahkan saat ini Lucian sedang berkeliling lapangan pelatihan bersama bawahannya sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Mendengar itu, pria berkumis yang berada di sana langsung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkan bocah bodoh itu dan mengapa dari sekian banyak tempat justru memilih datang ke sini. Tidak mungkin Lucian telah melupakan apa yang terjadi pada hari terkutuk itu. Namun setelah dipikir-pikir, situasi ini justru bisa menguntungkannya. Dengan cepat ia memerintahkan seseorang untuk segera melaporkan kabar tersebut kepada mereka sekarang juga. Dengan begitu, ia bisa memastikan bahwa sebuah jamuan yang sangat spesial telah dipersiapkan sebelum mereka tiba. Sementara itu, perhatian kembali tertuju kepada Lucian yang sedang mengamati lapangan pelatihan. Untuk sesaat ia mengira fasilitas di sana hanya akan biasa-biasa saja, tetapi kenyataannya jauh melampaui ekspektasinya. Bukan hanya terdapat gudang senjata yang sangat besar dengan berbagai macam perlengkapan yang bisa digunakan tanpa perlu khawatir rusak, tetapi juga tersedia area latihan yang luas sehingga berbagai latihan berat dapat dilakukan dengan leluasa. Memikirkan bahwa fasilitas sebesar itu dimiliki oleh satu keluarga saja terasa begitu tidak masuk akal. Dalam hati Lucian bertanya-tanya, seandainya dahulu ia memiliki tempat seperti ini, berapa banyak anak muda yang mungkin bisa bertahan hidup sedikit lebih lama. Namun di tengah lamunannya, pria berkumis itu mendekat sambil berkata bahwa rupanya penglihatannya tidak salah.
Orang yang berdiri di hadapannya benar-benar tuan muda ketiga. Kehadiran Lucian begitu mengejutkan sampai-sampai ia sempat mengira kabar itu hanyalah kebohongan. Sulit baginya mempercayai kenyataan tersebut. Kemudian pria itu bertanya, apakah Lucian masih mengingat pertama kalinya tuan muda Jordi memberikan pelajaran kepadanya setahun yang lalu. Saat itu Lucian melarikan diri tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pemandangan tersebut masih sangat jelas di dalam ingatannya, layaknya seekor anak domba yang diburu oleh serigala. Karena itulah ia bertanya-tanya, apakah kejadian tersebut menjadi alasan mengapa Lucian masih takut pada tempat ini. Bahkan sekarang, Lucian sampai membawa asistennya ke tanah suci para pejuang ini. Sudah cukup lama sejak pertemuan terakhir mereka. Setelah mengatakan itu, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Hendrik dan memberi salam kepada tuan muda ketiga. Dengan sikap yang sangat arogan, Hendrik kemudian berkata bahwa setahun lalu ia secara pribadi mengajari tuan muda ketiga posisi bertarung bersama tuan muda kedua. Ia ingin tahu apakah Lucian masih mengingat kejadian itu. Menurut Hendrik, hari itu benar-benar menyenangkan. Sementara itu, Lucian hanya menampilkan senyum tipis yang dipenuhi kekesalan. Ia segera menyadari bahwa bajingan tua ini sudah mulai melampaui batas. Karena itulah, hari ini tampaknya akan menjadi hari yang sangat menarik.